kameranya. Allah Akbar. Agak maju ya. Tadi ngajinya bukan saya doang yang megang kitabnya, jadi biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. La hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal muqarrabin wa salihin. Khususan Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf Abul Khair Al-Jazari Asyahid bin Al-Jazari rahimahullah nafa'ana Allah bihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah malam ini setiap malam Rabu akan kajian kitab Tajwid, Tahsin dan Tajwid Matan Al-Jazari. Maka ini teorinya dulu. Nanti habis teori kita praktek. Ada buat Quran pula ya. Quran nanti sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampak Pak matanya? Nah, sini sebelumnya saya kenalkan dulu dengan kitab Matan Al-Jazari. Jadi kitab Matan Al-Jazari ini salah satu kitab yang seolah-olah kayak semua hafid, semua qori itu pasti belajar Matan Al-Jazari. Gak ada yang gak kenal lah. Gak ada yang gak kenal dengan Matan Al-Jazari. Nah, siapa Imam Al-Jazari itu sendiri nanti di sini ada saya jelaskan. Nah, kitab beliau tuh banyak. Kitab beliau banyak. Nah, salah satu yang kita pelajari sekarang ini namanya Muqaddimah Matan Al-Jazari. Kitab permulaan. Kitab permulaan ya, kitab dasar lah, kitab dasar dalam ilmu tajwid yang disusun oleh Imam Al-Jazari. Dan kitab ini disusun berbentuk syair. Jadi ulama-ulama itu kan ada nyusun kitab, ada berbentuk syair, ada berbentuk risalah. Risalah tuh nggak syair tapi kecil-kecil aja gitu kan. Ada berbentuk apa namanya? Taklifat. Taklifat tuh kayak gini nih. Berbentuk kitab nih, segede-gede gini nih kan. Jadi sekarang ini kalau kita dasar tuh biasanya semua pakai syair-syair. Jadi biar mudah bahasanya ringkas, walaupun nanti pembahasannya jadi agak lebar kan. Nah, ini yang Bapak pegang ini sudah saya terjemahkan. Jadi metode saya dulu biasanya saya pakai kalau yang jemaahnya pakai kitab Arab juga kan. Tapi kita Arab kan cuma nengok doang kan, jadi kan gitu kan. Jadi sekarang saya terjemahin. Nah, jadi setiap insyaallah setiap majelis, jadi batasan yang mau dipelajari itu saya terjemahkan dulu semuanya. Kemudian saya tambahin penjelasan kan. Nah, sehingga nanti kan bisa ini bawa pulang nggak apa-apa buat oleh-oleh. Nanti insyaallah kalau hatam berarti ya hatam satu kitab ini sama penjelasan udah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang atas ini syair awalnya. Yaqulu raji'af wi rabbin sami'i Muhammad ibnil Jazari Asy-Syafi'i. Artinya kalau ada baris paling bawah setelah terjemahan itu arti. Berkata seorang hamba yang berharap ampunan Tuhannya yang Maha mendengar, yaitu Al-Imam Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Nah, ini penjelasannya. Sekarang kita jelaskan tentang biografi Imam Ibnul Jazari. Jadi sebelum beliau memulai kitabnya, beliau mengatakan yaqulu raji'af wi rabbin sami'i. Seorang hamba yang mengharap ampunan daripada Tuhan yang Maha mendengar, yaitu Imam Al-Jazari. Nah, ini beliau sebelum memulai memuji Allah dulu. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Jazari siapa? Beliau
adalah Syekhul Masyayikh. Syekhul Masyayikh, guru para guru. Dalam hal apa? Dalam hal Al-Qur'an. Apa? Syekhul Masyayikhil Qurra wal Hufaz. Gurunya para guru qori dan hufaz. Beliau ini ahli dalam bidang Al-Qur'an jelas, hadis juga, fikih juga, dan beliau punya karangan semua dalam semua kitab-kitab dalam bidang itu. Tapi yang paling masyhur ilmu beliau yang tersebar adalah dalam bidang qiraah. Nah, qiraah. Di antara nama aslinya Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi nama aslinya Muhammad. Bapaknya juga nama Muhammad. Kakeknya nama Muhammad juga. Jadi orang dulu ngasih nama ringkas-ringkas. Karena nama Muhammad bagus, walaupun bapaknya Muhammad, kasih nama anak Muhammad lagi. Kasih Muhammad lagi, kasih nama anak Muhammad. Nah, kalau kita kan, kalau kakek saya ini jangan-jangan nanti mirip kakek kamu kan. Orang-orang ulama-ulama dulu simpel juga kasih nama. Adapun nama lengkapnya kan di sini saya tulis nama lengkapnya Syamsuddin Abul Khair. Nah, jadi kalau ulama-ulama terdahulu seperti ada sebutannya Syamsuddin, Burhanuddin, terus apa lagi macam-macam yang lain lah gitu kan. Syamsuddin, Burhanuddin itu bukan nama, itu gelar. Gelar aja itu. Syamsuddin, Sirojuddin, itu biasanya gelar. Kecuali ulama orang-orang sekarang itu udah jadi nama kan. Ada namanya Gus Samsudin gitu kan, ada namanya Pak Sirojuddin, itu udah gelar. Tapi kalau ulama dulu enggak, Samsudin itu seperti gelar aja gitu loh, panggilan gelar gitu. Terus ada namanya laqab. Laqab itu sesuatu yang bukan laqab, kunyah ya, kunyah. Hah? Ada? Hah? Ada Ibu bener. Ada kalau pakai kata abu-abu, umu-umu atau ibnu-ibnu ini namanya laqab. Laqab. Jadi kalau orang Arab walaupun namanya Muhammad, mereka untuk penghormatan enggak manggil namanya. Untuk menghormati enggak, kayak orang maaf nih misalnya orang Batak kan, kalau sudah nikah kan enggak boleh manggil nama lagi kan? Manggil marga kan? Si Manjunta atau Bapak Agus ini kan gitu kan. Makanya untuk menghormati manggilnya dengan kunyahnya Abu. Abu misalnya nih, Bapak anak pertamanya siapa? Abdul Hadi. Anak pertama. Jadi Abu Abdul Hadi misalnya kan gitu kan. Seperti saya, nama anak saya Ahmad. Biasanya untuk menghormati nggak manggil Ihsan lagi. Abu Ahmad gitu. Abu Ahmad. Nah itu namanya kunyah. Nah nama beliau asli ya Muhammadnya ini. Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibnul Jazari Ad-Dimashqi. Nah Ad-Dimashqi itu tempat kota kelahiran beliau. Damaskus, kalau sekarang Damaskus masuknya mana? Lebanon ya, Lebanon. Terus Asy-Syafi'i adalah madhab beliau. Ya, adalah Asy-Syafi'i adalah madhab beliau. Maka aneh sekali kalau ada orang-orang apa namanya itu? Orang-orang Wahabi ya. Kadang-kadang kan menjelek-jelekkan kan. Enggak boleh kita mengambil ilmu kepada ahli bid'ah, katakan begitu ya. Padahal enggak ada orang di dunia ini saat ini yang mereka hafiz Quran atau belajar Al-Quran kecuali gurunya pasti mutasil nanti ketemu dengan Ibnul Jazari. Enggak ada. Walaupun kata siapa? Oke, kita tanya misalnya, kamu hafid Quran? Iya. Siapa gurumu? Kecuali dia bilang saya enggak ada guru, saya belajar sendiri. Nah, iyalah gurunya setan lah berarti. Kan begitu. Dalam agamanya kalau enggak ada guru ya gurunya setan itu. Nah, kalau dia bilang saya berguru, siapa guru kamu? Si fulan. Nah, guru itu pasti ada guru. Guru ada gurunya, pasti ketemu dengan Ibnul Jazari. Nah, bisa dipastikan hampir ketemu dengan Ibnul Jazari. Lah, terus kan aneh. Masa dia bilang berguru kepada ahli bidah enggak boleh, padahal guru-gurunya dia ketemu juga kan gitu kan. Nah, jadi Asy-Syafi'i itu adalah madhab beliau. Dan beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Jazari. Lahirnya selepas sholat tarawih pada malam Sabtu tanggal 25 Ramadan. Malam Sabtu 25 Ramadan tahun 751 Hijriah di Damsyik. Jadi kalau dalam kurun ulama itu kurun 300 tahun sebelum kurun 300 tahun atau 200 tahun ada yang menyebutkan itu namanya kurun apa? Kurun salaf. Nah, nanti setelah itu kurun khalaf sampai 600 terakhir baru namanya muasirin lah terakhir. Ada yang mengatakan kalau lebih dari 600 juga masih dibilang khalaf.
Jadi beliau dia termasuk ulama khalaf belakangan. Tapi kalau imam-imam mazhab kayak Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan ulama-ulama alul hadis seperti Imam Bukhari, atau mereka masuknya kurun-kurunnya kurun salaf. Beliau menyempurnakan hafalan Al-Quran beliau saat di usia 13 tahun. Jadi umur 13 tahun itu udah selesai Qurannya tuh. Maksudnya bukan selesai ikra'nya, bukan. Maksudnya ikra' kan bukan, udah selesai ngafal Quran. Tam kan. Dan mulai menjadi imam sholat di usia 14 tahun. Pada usia 15 tahun beliau mulai mendalami ilmu qiraah kepada Syekh Abdul Wahab bin As-Sallar, kemudian kepada Syekh Ibrahim bin At-Tahan dan Syekh Ahmad bin Rajab. Ini diantara guru-guru beliau dalam bidang ilmu qiraah. Dan kemudian beliau mulai mengumpulkan atau menjamak qiraah pada usia 17 tahun kepada guru beliau Syekh Abil Ma'ali Ibnu Labban. Nah, selain beliau ini ahli qari, beliau juga ahlul hadis. Beliau juga termasuk ahlul hadis yang mengambil ilmu dari para ahlul hadis pada masanya. Dalam fikih, beliau mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan merupakan ahli di bidang tersebut. Dan beliau ini belajar langsung kepada Al-Imam Al-Isnawi. Ini termasuk ulama-ulama mazhab mazhab Syafi'i atau ulama fikih yang terkenal. Al-Imam Al-Isnawi, Syekh Diyauddin Al-Qazwini. Dan beliau dalam hal fikih ini sampai sama gurunya sudah diizinkan berfatwa. Jadi sudah dipercayalah karena kemahiran beliau, kedalaman ilmunya dalam bidang fikih sampai diizinkan berfatwa oleh siapa? Gurunya Syekhul Islam Abdul Fida Ibnu Katsir. Syekh Ibnu Katsir kepada Syekh Diyauddin tadi dan kepada Syekhul Islam Al-Imam Al-Bulqini. Nah, Imam Bulqini ini padahal kalau dalam mazhab Syafi'i, beliau ini tingkatannya udah teratas lah gitu, termasuk salah satu mujtahid mazhab. Jadi kan kalau ulama tuh tingkatan ada namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu yang Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi kan. Nah, nanti di bawahnya ada mujtahid mazhab. Nah, Imam Bulqini ini termasuk mujtahid mazhab. Dan Syekh Ibnu Jazari ini murid daripada Imam Al-Bulqini. Terus di dalam bidang qiraah banyak murid yang mengambil qiraah langsung kepada beliau, di antaranya adalah Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansori. Terkenal dengan Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansori. Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansori. Beliau juga memiliki tulisan dan karangan baik di bidang qiraah, hadis, fikih maupun nahwu, baik dalam bentuk nazam syair, ringkasan maupun syarah. Di antaranya kitab beliau yang kita kenal itu namanya ada Muqaddimah. Ini yang kita sekarang pelajari namanya Muqaddimah. Muqaddimah Matan Al-Jazari. Jadi kalau tanya, ini ngajinya apa tajwidnya Bapak-bapak? Kita nih ngajinya kitab Muqaddimah Matan Al-Jazari. Insyaallah semua orang tahu. Kemudian ada kitab beliau namanya An-Nasyr. An-Nasyr, kemudian Thayyibatun Nasyr. Nah, ini ada kitab nazomnya, kemudian disyarah juga sama beliau sendiri. Terus ada kitab Durrah. Ini kitab-kitab beliau di bidang tajwid dan qiraah. Kemudian di bidang nahwu beliau ada nulis kitab juga, kitab namanya Al-Jauharah, kitab Al-Hidayah. Kemudian beliau juga nulis kitab Nihaya, Zatus Syifa, kitab At-Tawdih, Hisnul Hasin dan lain sebagainya dalam cabang ilmu yang berbeda-beda. Jadi karangan-karangan beliau itu Waalaikumsalam. Monggo silakan. Jadi karangan beliau itu dalam bidang-bidang ilmu bukan tajwid saja, tapi memang masyhurnya beliau terkenalnya dalam bidang qiraah. Qiraah lebih terkenal gitu kan. Kayak sebenarnya kayak ulama-ulama tuh ada beliau mahirnya dalam bidang ini. Seperti Al-Imam Al-Ghazali kan, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ahli fikih. Ahli fikih beliau. Ahli ilmu-ilmu yang lain juga. Gelar beliau aja Hujjatul Islam. Minimal berarti 300.000 hadis dihafal beliau kan. Tapi lebih terkenal Imam Ghazali dalam bidang apa? Dalam bidang tasawufnya, ya kan? Itu bukan berarti Imam Ghazali itu ahli tasawuf doang, enggak. Itu cabang beliau terkenalnya di bidang itu. Beliau wafat pada pagi hari Jumat tanggal 5 Rabiul Awal pada tahun 833 Hijriah di usia 82 tahun di kota Syiraz dan dimakamkan di Madrasah Darul Quran yang dibangun atau dibina beliau semasa hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan memberikan manfaat ilmunya kepada kita semua. Amin. Kemudian masuk syair berikutnya, Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafa Muhammadun wa
Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sholawat ke atas nabi dan makhluk pilihannya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga para sahabatnya, juga kepada para muqri' Al-Qur'an dan para pencintanya. Sekarang kita sedikit membahas tentang perbedaan alhamdu, ada al-madhu, kemudian ada asyukru. Alhamdu itu pujian, tapi dikhususkan hanya kepada Allah. Segala puji kalau kita kan alhamdulillah, itu pemujian hanya untuk pada Allah. Alhamdulillah, terus apa? Nahmadu, itu kalau pakai hamdu gitu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau asyukru adalah pujian syukur ya. Syukur itu adalah pujian sebagai ganti karena diberikan nikmat. Syukur Pak, kita harus bersyukur. Syukur atas apa? Karena dapat nikmat, ya kan? Saya alhamdulillah bersyukur hari ini, saya bersyukur hari ini. Syukur kenapa? Kan gitu kan. Syukur itu karena ada gantian nikmat. Itu namanya syukur. Sedangkan al-madhu, madhu itu adalah pujian. Pujian sifatnya umum, tidak disyaratkan sebagai ganti atas pemberian nikmat. Memuji, tapi sifatnya umum, enggak hanya kepada Allah gitu kan. Dan enggak harus karena diberikan nikmat. Contoh, orang memuji karena kamu ganteng sekali. Nah, kan gitu kan. Itu namanya madah. Atau kamu baik sekali, itu pujian. Tapi kalau yang alhamdu tadi itu khusus hanya kepada Allah Subhanahu, pujian kepada Allah. Terus, nah ini sini saya kutip juga nih pendapat ulama, beberapa pendapat ulama dalam menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Kita kan tahunya kalau nabi itu begini, rasul ya, nabi itu dikasih wahyu tapi nggak wajib tabligh kan, rasul itu dikasih wahyu wajib tabligh. Nah sebenarnya dalam memberikan penjelasan atau penafsiran tentang perbedaan nabi dan rasul, ulama ada beberapa perbedaan pendapat. Satu, ada ulama mengatakan ya nabi dengan rasul itu sama aja. Walaupun nabi ya tetap wajib tabligh, ya rasul sama. Tapi pendapat kedua mengatakan kalau nabi itu adalah utusan yang dikirim kepada orang-orang beriman. Dia utusan Allah tapi dikirim kepada orang beriman untuk menjelaskan hal-hal yang tertentu. Jadi kalau ada utusan zaman dulu diutus oleh Allah, tapi untuk orang yang sudah beriman itu disebut nabi. Menurut pendapat ulama ini. Sedangkan rasul adalah utusan yang dikirim kepada orang-orang kafir. Itu disebut rasul. Contoh, Nabi Nabi Musa diutus kepada Firaun, kepada kaumnya Firaun kan kafir. Nah, disebut rasul berdasarkan pendapat ini. Nabi Muhammad, ya rasul kan gitu disebut rasul. Pendapat ketiga mengatakan nabi adalah orang yang diutus untuk menyempurnakan syariat sebelumnya. Sedangkan rasul diutus dengan agama dan syariat yang baru. Kalau berdasarkan pendapat ini, maka Nabi Isa disebut nabi bukan rasul. Kenapa? Karena Nabi Isa dia datang menyempurnakan syariat nabi sebelumnya. Ya kan? Nabi sebelumnya dia tinggal menyempurnakan aja. Nambahin, bawa kitab yang baru kan, kitab suci yang baru kan, tambahan. Kan kayak Injil itu kan sempurnakan, enggak menghapus syariat sebelumnya, menyempurnakan saja, nambahin. Tapi kalau Rasul dia bawa syariat yang baru. Syariatnya baru, dia diutus kepada orang kafir misalnya kan, dia bawa syariat yang baru. Itu namanya Rasul, berdasarkan pendapat yang ketiga. Nah, ada pendapat yang keempat yang inilah yang masyhur di kalangan kita semua. Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu, akan tetapi tidak diperintahkan untuk mentabligkannya. Dia dikasih wahyu sama Allah. Dikasih wahyu, tapi nggak wajib mentabligkan, nggak wajib mendakwakan. Jadi wahyunya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pendapat kalau Rasul adalah diberikan wahyu dan diperintahkan untuk mentabligkan. Nah, maka berdasarkan pendapat ini, semua Rasul adalah Nabi. Karena apa? Semua Rasul kan dapat wahyu. Nah, tapi semua Nabi belum tentu Rasul. Dan ulama juga berbeda pendapat mengenai jumlah nabi. Ada yang mengatakan dalam tafsir apa tuh lupa. Jumlah nabi itu ada 124.000. Nah, di antara 124.000 itu yang 313 itu rasul. 313 rasul. Nah, di antara 313 yang wajib kita imani dan kita ketahui itu ada 25. Mulai Nabi Adam, Idris. Kemudian kalimat syairnya tadi ada disebutkan mukri, ya kan, mukri itu siapa mukri? Yang disebut mukri Al-Quran adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan beramal dengannya.
Oke, sebenarnya pembahasan kalau mau dijelaskan ya, seperti sholawat ya kan. Nah, segini saya sedikit jelaskan tentang sholawat. Sholawat itu kadang-kadang orang bilang, ayo kita sholawatan yuk kan gitu kan. Nah, sholawatan yuk, atau nyanyi apa? Ingat mati itu bukan sholawatan, itu syair. Jadi kita ada namanya syair, ada namanya madah, ada namanya sholawat. Kalau syair itu apa? Syair itu ya semua bentuk syair lah. Syair itu ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Syair yang diharamkan apa? Kalau syair mengandung kemaksiatan. Cinta satu malam, oh indahnya, itu kan syair itu kan. Nah, tapi haram. Kenapa? Bentuknya bentuk maksiat. Kan gitu. Atau sampai mengandung kemusyrikan, itu haram. Syair. Tapi kalau syairnya syair Islami boleh, silakan. Ingat mati, itu syair tuh. Kayak biasa bawa apa? Munsyid kan orang-orang nasyid tuh kan, itu syair bentuknya. Kemudian yang kedua adalah madah. Madah itu pujian kepada Nabi, tapi bukan dalam bentuk salawat. Pujian. Jadi dikatakan salawat itu apa? Harus ada sigot salawatnya atau salamnya. Nah, harus ada sigot salawat dan salam. Dikatakan salawat harus ada sigot solanya. Contoh, Maula ya sholli wa sallim. Ada shollinya, ada salim. Itu namanya salawat. Salatullah, salamullah, itu namanya salawat. Nah, kan? Apa lagi? Yang lain-lain lah, kan? Ya Nabi salam alaika, ada salamnya, itu namanya salawat. Tapi kalau yang qamarun sidnan nabi, qamarun itu jatuhnya namanya madah, pujian. Kalau salawat dapat pahala salawat, kalau madah tetap dapat pahala tapi bentuknya pahala pujian. Jadi seperti pahala man shalla alaiya sholatan wahidatan itu untuk orang yang bersalawat. Salawat kayak tadi lah, maulai sholli atau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bisa bedakan nanti mana salawat, mana syair, mana madah kan gitu kan, pujian. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qarihi ayya'lamah. Dan selanjutnya beliau katakan ini adalah kitab muqaddimah. Nah, ini muqaddimah ini apa? Pendahuluan, permulaan. Jadi kalau kata apa? Kiai Haji Mustamar, kalau kamu ngerasa kok apa ini kajiannya cetek, ya salah kamu karena kamu ikut kajiannya kajian permulaan. Kajian permulaan gitu. Ada orang kan duduk dia ikut kajian fikih misalnya. Fikihnya ada dibilang ini kajiannya Safinah misalnya kan gitu kan. Terus yang ini mah saya udah tahu semuanya kok kajian cetek begini. Ya itu memang kajian dasar kan udah bilang kajian permulaan ya kan. Ya salah kamu ngapa ikut kajian permulaan. Nah, kecuali kalau mau ya misalnya bapak-bapak ngerasa saya udah tahu ini gini-gini aja ngajinya. Ya memang kita ngajinya dasar. Kalau mau ngaji tinggi ya pakai ini ya kan begitu kan. Nah, tapi paling nanti bingung-bingung nanti kan gitu. Jadi sesuaikan kan gitu. Terus beliau katakan ini adalah kitab muqaddimah, permulaan mengenai apa? Mengenai perkara-perkara yang seorang pembaca Al-Quran wajib mengetahuinya. Jadi sebagai seorang pembaca Al-Quran kita wajib mengetahui perkara yang beliau katakan. Apa itu yang wajib? Itu wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi wasifati liyalfidhu bi'afsahil lughati. Apa yang wajib bagi para pembaca maupun pengajar Al-Quran sebelum mereka membaca atau mengajarkannya? Wajib bagi mereka pertama kali mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf supaya mereka bisa melafadzkan Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang wajib. Berarti kita tuh yang wajib pertama diketahui apa? Makharijul huruf, sifatul huruf. Jadi kalau dalam ilmu tajwid menurut Imam Ibnu Jazari yang wajib pertama kita pelajari tentang huruf. Kenapa? Ulama katakan Al-Quran ini terdiri dari berapa surat? Terdiri dari surat ya kan? Nah, setiap surat terdiri dari ayat. Ya. Al-Baqarah ayatnya sekian, Al-Imran sekian, An-Nas sekian. Dan setiap ayat terdiri dari susunan huruf-huruf. Jadi partikel atau partisi terkecil dalam Al-Quran itu adalah sumber apa? Huruf kan? Makanya pahala dalam membaca Al-Quran bukan per ayat, per huruf. Dan benar tidaknya bacaan Al-Quran juga tergantung huruf. Kita baca H dengan H itu gendangnya 2, ya kan gitu kan? Kalau kita bacanya hurufnya salah, kalau tidak menghilangkan makna,
bahkan bisa merubah makna. Kalau nggak menghilangkan makna, merubah makna. Nah, ada orang kadang-kadang namanya bahasa Arab nih ya, fahmi dengan fahmun dengan fahmun itu beda artinya. Kalau kefahaman kan pakai h-nya tebal, fahmun. Tapi kalau pakai h-nya tipis, fahmun artinya apa? Arang. Makanya kadang-kadang ada teman kami dulu kalau di pondok kita suka ngerjain kan, panggil Fahmi, marah dia karena dia udah tahu. Berarti kan dipanggilnya namanya arang kan. Padahal namanya bukan arang, harusnya pakai huruf H besar, Fahmi. Sama alimun dengan alimun itu beda jauh. Pakai ain dengan pakai hamzah atau alif beda jauh artinya. Nah, apalagi kalau kesalahan itu terjadi dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Kita kan Al-Fatihah itu kan termasuk apa? Rukun. Bismillah termasuk Al-Fatihah, berarti Bismillah rukun. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, apa artinya Rahim? Sudah beda. Kalau nggak pun beda berubah makna, pasti hilang maknanya. Rahman dengan Rahman beda artinya. Rahim dengan Rahim, nah beda artinya. Maka kita harus belajar minimal ya kan, targetnya ini kita betul-betul huruf-huruf dalam setiap Al-Quran ini bagaimana sesuai yang dikehendaki oleh atau sesuai yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Nah, minimal kita bisa beda lah. Nanti baca Rahman dengan Rahman itu sudah bisa beda kan? Sudah bisa membedakan lah. Terus makhraj dan sifatul huruf ini nah, ada makhraj ada sifat, ya kan? Satu makhraj terkadang beberapa huruf, bukan terkadang, seringkali beberapa huruf tuh keluar dari makhraj yang sama, tempat keluar. Jadi makhraj itu tempat keluar. Contoh, za, sa dengan zo. Itu sama, makhrajnya sama tempatnya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini lidah nih, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu keluar hurufnya 3. Sa, za sama zo. Nah, yang bedakannya macam mana? Kita bisa tahu dia beda. Itulah sifatul hurufnya. Seperti hurufnya hurufnya za hurufnya ringan, rendah, istifal. Tapi kalau wo hurufnya tinggi, ya kan, isti'la kan. Nah, itu yang beda-bedakan. Seperti contoh huruf apa lagi ya? Sa, za dengan so. Sin, zai dengan sod. Nah, itu makhrajnya sama. Nah, untuk membedakannya apa? Ya sifatul huruf itu. Putih boleh sama putih, tapi putihnya peci dengan putihnya kertas beda. Ya kan gitu kan? Nah, merah boleh sama merah gitu. Nah, jadi sifat itu gitu. Nanti makhraj itu setiap huruf, beberapa huruf bisa keluar dari satu makhraj. Tapi satu huruf pasti sifatnya berbeda dengan huruf yang lain. Yang satu makhraj tadi pasti sifatnya beda dengan huruf. Jadi nanti menentukan huruf kita atau benar atau salah itu dengan sifatul huruf tadi kita talakikan. Insyaallah habis ini kita nanti praktek. Terus maksud dan tujuan seseorang mempelajari ilmu tajwid adalah agar dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana Al-Quran diturunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini target kita nih. Baca dalam ilmu tajwid adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, baik dan benar, sebagaimana Al-Quran tadi diturunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga agar kita ini terhindar dari kesalahan. Kesalahan itu dalam ilmu tajwid disebut lahan. Nah, lahan ini ada 2, lahan khofi sama lahan jali. Lahan khofi itu apa? Kesalahan yang sifatnya itu apa? Samar. Kalau bukan ahli dia nggak tahu. Kalau bukan ahli tajwid dia nggak akan tahu salahnya. Ahli qiraah lah kan gitu kan, ilmu Al-Quran nggak tahu. Contoh misalnya saya baca ini kan gini. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada salah nggak? Ada salah? Hah? Gimana? Namanya memang panjang. Salahnya tau? Salahnya saya nggak seragam belakangnya, matnya itu. Kan saya praktek ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2 tuh kan? Min.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi ada 2, ada 4. Itu salah. Tapi kan kalau yang enggak istilahnya orang betul-betul mendalami tajwid apa? Nah, itu enggak tahu salahnya kan? Kan? Tapi ada lahan khofi itu lahan jali ya. Nah, kalau itu salah enggak sampai mempengaruhi keabsahan bacaan. Kalau salahnya pun di Al-Fatihah insya Allah tetap sah. Tapi kalau lahannya lahan jali itu apa? Kesalahan yang jelas, orang yang enggak ahli Quran pun tahu. Orang enggak ahli Quran pun tahu. Contoh misalnya Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada salah? Apa salahnya? Dunya panjang kan? Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Salah? Apa salahnya? Rohnya kepanjangan kan? Itulah namanya lahan jali. Nah, itu bisa berbahaya itu, kan gitu. Bisa berbahaya. Itu namanya lahan jali. Kalau sampai salah itu bisa mempengaruhi keabsahan Al-Qur'an. Kalau salahnya di Al-Fatihah sampai sholatnya pun bisa kepengaruh, nanti bisa enggak sah kan. Nah, makanya target kita dalam belajar ilmu tajwid itu apa? Kita bisa terhindar dari lahan jali dan lahan khofi tadi. Ya minimal nih sekarang ini kita lahan jalinya lah, gitu kan, hurufnya, panjang pendeknya kan. Terus apa? Syair terakhir, muharririt tajwid wal mawaqifi wa mal ladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Termasuk yang wajib diketahui selain makhraj huruf apa tadi? Hal-hal yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tajwid dan waqaf dan perkara yang berkenaan dalam penulisan mushaf berupa memutus bacaan maqtu', menyambung bacaan wasol dan penulisan tak ta'nis baik marbutoh maupun mabsutoh. Nah, seorang pembaca maupun pengajar Al-Qur'an wajib mengetahui semisal hukum tarqis. Apa itu tarqis? Tarqis, tar'id, tarji' dan lainnya dari cara membaca yang dilarang. Kadang ada orang baca Al-Quran, ya kan gitu kan, tapi ternyata bacanya bacaan yang terlarang gitu loh. Atau ada orang, kita juga harus tahu kan bagaimana cara waqaf berhenti yang betul, kapan harus berhenti, kapan sambung, kapan harus mutus bacaan, gitu, nggak bisa suka-suka. Ada namanya waqaf tuh berhenti bacaan, bukan mutus tuh kita tutup Quran lah, bahasa ini kan tutup Quran nggak nyambung lagi. Fawailul lil musallin. Boleh wakaf nggak? Boleh, tapi nggak boleh maktu. Habis maktu tuh tutup Quran, udah besok lagi baca sambung, nggak bisa. Kenapa? Artinya jadi lain. Celakalah orang-orang yang sholat. Tutup. Apa kok orang sholat celaka kan gitu kan? Harus kita lanjut. Fawailul lil musallin tadi berhenti. Harus lanjut. Alladzina hum an sholatihim sahun sampai habis kan gitu kan. Nah itu baru. Wakaf di situ boleh. Wakaf itu maksudnya berhenti bacaan. Nah, tarik napas baru boleh. Fawailul lil musallin. Berhenti. Ya kan? Baru alladzina hum. Nah, lanjut kan? Yang enggak boleh maktu. Nah, itu namanya. Ada yang memang enggak boleh wakaf. Wakaf ada orang kadang-kadang bacanya alif lam mim kan. Alladzina yu'minu. Nah, enggak boleh. Alladzina yu'minu, tarik napas, nggak boleh. Itu namanya kita udah wasol. Asal kita udah ganti napas, itu namanya kita muwaqaf, mutus bacaan. Nah, nggak boleh di situ. Kenapa? Yu'minu itu kan masih satu kata kan. Kita malah berarti alladzina yu'minuna bil apa? Nggak boleh. Karena alif lam dengan al-ghaibi itu nyambung, nggak boleh kita. Tapi kalau kita misalnya baca gini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Berhentinya pas. Tapi nggak boleh maktu, nggak boleh tutup Quran. Nantilah lanjut lagi besok, nggak boleh. Selesaikan dulu dia sampai selesai. Nah, kapan harus maktu? Kapan yang tolong ini yang charger? Kapan harus maktu? Kapan harus wakaf? Kapan harus wasol? Nah ini kita harus tahu. Gitu. Harus tahu. Nah, nanti insya Allah. Seorang muqri Al-Quran. Oh udah tadi ya. Juga dalam penulisan mushaf Al-Quran kita harus tahu dalam mushaf Rasm Utsmani itu kan, ini penulisannya seperti ini nih, ini apa kan gitu. Ini hukumnya bagaimana? Nah insyaallah sekarang kita praktek. Bisa ambilin Quran ya? Satu yang. Atau kita praktek Al-Fatihah aja dulu ya.
Al-Fatihah. Oke lah, saya praktek Al-Fatihah. Tes satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh Pak? Ya Pak. Sama-sama belajar ini. Boleh Pak, Al-Fatihah tuh. Mau lihat mushaf boleh, enggak lihat juga. Langsung bismillah aja enggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya jadi untuk awal-awal saya cuma benerin huruf sama mat-mat aja ya, panjang pendek. Ar-Rahmanya ditipis sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya seragamin ya, kita pakai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Nanti kalau saya kasih kode berhenti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tipis lagi. Tipis kurang. Ham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang banyak. Min alamin. Hanya ini perlu tipis lagi. Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terus. Tebal. Kan jadi kalau dalam baca itu kan ada harokat kan 3 ya, ada fathah, kasroh, dhammah ya. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah itu kan artinya membuka. Maka kalau dalam baca tuh latihan awalnya harus buka kan. Terus ada kasroh. Kasroh itu artinya pecah. Jadi bibir itu yang i. Jadinya nyebut i itu ya senyum, mencici lah kalau bahasa Jawa tuh mencici. I. Terus kalau u itu artinya dhammah itu artinya monyong. Mulutnya ngumpul. Jadi nyebut tuh kalau kita nggak monyongin nanti nggak pas ya. Maghdu, ghairil maghdu, jadi bukan du. Jadi harus monyong. Jadi ini kan sekarang i kan, harus i, senyum dulu, latihan senyum. I. Senyum lagi, tarik lagi itu. I. I. Ihdinas siratal mustaqim. Takim panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya mad lazim, panjangnya 6 harokat. Ghairil, nanti saya kasih kode naik, kalau turun baru. Ghairil maghdubi 'alaihim. Pendek. Ya 'alaihim. Pendek bi alaihim ghairil maghdubi alaihim walad tahan terus. Oke. Yang pendeknya dulu ya. Lanjut Bang. Huruf-huruf pelan-pelan, nggak bisa satu hari tuntas huruf, nggak bisa. Hurufnya aja ada 28 kan, asal satu hari tuntas nggak mungkin. Nih, senyum, tarik, mulainya tarik, ya harus tarik. Latihan awal tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ro
Ro itu kan bunyinya O, mulanya di O kan. O. Coba O, niro. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ni-nya tarik lagi. Jadi enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni-nya tarik, ya sih senyum pas ni-nya tuh. Jadi memang ya latihan mulu sama awet muda kan kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kalau nir. Nah, begitu bukanya nggak monyong pasti kan jadi ra kan? Nah, ya. Oke, terus. Alhamdulillah. Du, mulutnya du. Nah, Alhamdulillah. pendek langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik ni-nya. Jangan or, a. A-nya dibuka dulu. A, ar. Ah, pas dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jangan ra, ro. Rahim. Nah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Pendek. Iyyaka na'budu wa Karena tarik ke A-nya. Iyyaka na'budu wa Langsung iyyaka na'budu wa iyyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Enggak usah tebal-tebal. I-nya gini ya, I. Terus H itu dia tebal tapi lembut. Ngalir dia. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya, terus. Siratal To bunyi O, dengar kalau yang bunyi O. Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bukan gha, gho. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pas masuk lin, jadi kalau ada huruf mat panjang itu kan huruf mat, terus ketemu tasdid, itu ada namanya naber, istilah hukumnya itu naber, nyentak lah kalau gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kan dallin kan gitu. Wa wajadaka dall. Gitu. Bukan orang kan wa wajadaka dallam. Ada dall. Nah, kayak apa? Nyentak. Kurang panjang donya nah. Dilatih A I U O. A I U O. Jadi kalau ro tuh ro ri. Kalau go ri. Oh, perhati Bang. Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni-nya tarik, jadi ne tadi. Kalau nggak tarik masih jadi ne. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni-nya tuh pas. Kalau nggak tarik jadi ne dengan ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ada le, itu tawalud gitu nggak boleh. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabb. Dia gini, huruf lam tuh ada namanya inhiraf ya kalau nggak salah, aku sih pada inhiraf. Dia dimendalin nggak boleh, tapi kayak agak nekan dikit. Alham. Supaya nggak tawalud nih, bukan alham, itu pasti tawalud. Jadi nekan sedikit. Alham rabbil Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Enggak, itu belum nekan. Lamnya tuh kayak agak macam nahan dikit lah. Alhamdulillahi rabbil kayak rabbil. Kayak nahan dikit lah gitu. Tapi jangan kelamaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan masih ada le-nya itu.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada walaupun dikit. Terus. Ar-Rahmanir A-nya dibuka dulu. Ar-Rahmannya tuh A-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Ne-nya kena jadi ne semua. Nah, sini dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Asta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ro-nya juga kurang bunyi O. Siro. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mus itu kan mus biasa sin ya. Mus. Enggak sin. As is us. Is. Bukan as, coba. Is. Us. Itu jadi shin itu. Sin. Sasisu coba. Sasisu. Iya, biasa aja. Sasisu. Iya, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. ketebalan jadi kayak shot aja. Mus biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lumayan. Siratal Jangan sorotol si. Nah, tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pakai ain semua tuh. Nah, an yang belakangnya baru ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Ghairil Yang ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim. Mau. Bukan mag ya. Mau. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan mag, dia ada rokhwah, sifatnya rokhwah. Rokhwah tuh bunyi yang ngalir. Ya, makronya situ, tapi gho tuh bukan putus gitu dia bunyinya. Mau, bukan mau, itu kan putus kan, suaranya putus kan, suara huruf tuh putus. Tapi dia mau, tapi jangan mage, ada orang kan jadi mage kan. Mau. Nah, tapi jangan sampai mage. Dan jadi tawalud dia. Ghairil mau. Ghairil maghdubi. Ya. Ghairil maghdubi. Itu masih mak. Itu mak doang kan, nah putus dia. Ghairil maghdubi. Rilnya biasa tarik, ril. Rilnya tipis. Ghairil. Ghairil maghdubi. Rilnya tipis aja, ril. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Pas jam 9. Ada yang mau tanyakan enggak, Pak? Ada. Ya, ini Pak, Ustaz, kalau seandainya itu yang baca itu kan ada macam bahasa kayaknya alhamdulillah itu kan kalau macam sholat tarawih lagi itu kalau cepat-cepat bacanya itu gimana sih? Dalam Al-Quran sendiri, dalam bacaan Al-Quran itu kan ada 3 tingkatan ya, kecepatan baca. Ada namanya hadr tuh paling cepat. Ada namanya tawassut kan tengah-tengah. Ada yang namanya tartil kan, tartil itu lambat. Contoh tuh gini. Tartil tuh ya kayak kori-kori itulah kali ya. Itu tartil lah tuh kan lambat tuh. Atau ya kori, atau yang misalnya bacanya agak dipelanin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dan ketukannya pun beda. Ketukan tangga kecepatannya dia. Itu paling pelan tuh tartil. Ada yang agak sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah tawasul dia tengah-tengah kan. Ada yang cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu hadar. Boleh semuanya. Yang nggak boleh itu, yang penting aturannya ya. Kalau dengung tetap dengung, yang panjang tetap panjang. Kayak itu kan. Contoh nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu yang tawasud sedang kan. Kalau saya cepat bukan berarti doanya jadi pendek enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetap doanya harus panjang. Tetap 6 harokat. Tapi kalau ada orang kan kadang baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah, salah. Jadi bacaan itu ada 3 tingkatan kan dalam kecepatan, hadar, tawasud dengan apa tadi? Tartil kan. Tapi tetap yang berbeda cuma tangga kecepatan apa ya? Kan not ya, kalau orang bilang dalam lagu kan notnya kan gitu ya. Tapi hukumnya tetap mana yang 6 harokat, yang baca panjang pendek. Itu Pak ya, insyaallah ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji bermanfaat baik di dunia maupun akhirat, dan terutama kita Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.